Novel ini hanya memiliki satu pembaca. Telah dibaca sebanyak 3.113 bab. Namun, pada hari novel itu selesai, dunia novel tersebut tiba-tiba menjadi nyata. Makhluk mengerikan dan permainan bertahan hidup mulai menyerang manusia, dan aku, sebagai satu-satunya pembaca novel ini, juga satu-satunya orang yang tahu akhir dunia ini. Saat itu, sebuah kereta tiba-tiba berhenti mendadak. Kemudian suara siaran darurat terdengar di seluruh gerbong. Semua penumpang segera keluar untuk menyelamatkan diri. Ketika para penumpang bertanya-tanya apa yang terjadi, tiba-tiba kilatan petir menyambar di seluruh gerbong. Seekor monster berbulu muncul di depan mereka. Halo semuanya, hidup kalian selama ini cukup nyaman, kan? Selanjutnya, permainan bertahan hidup dimulai. Namun banyak penumpang tidak menganggap serius perkataannya. Mereka semua memarahinya dan menyuruhnya keluar dari sini. Namun, detik berikutnya, beberapa penumpang langsung meledak. Sekejap saja, kepanikan dan jeritan memenuhi gerbong. Saat itu, seorang pria berkacamata yang cukup nekat melangkah maju. Jika kau membiarkanku pergi, ku akan memberimu berapapun uang yang kau mau. Saat dia merasa bangga dengan kekuatan uangnya, monster itu tiba-tiba menjentikkan jarinya. Detik berikutnya, cek senilai ratusan miliar di tangan pria itu langsung terbakar. Kertas-kertas tak berharga ini tidak memiliki nilai apapun di dunia makro dimensi. Jika kau berani melakukan hal seperti ini lagi, aku akan meledakkan kepalamu. Setelah itu, monster itu tertawa terbahak-bahak. Baiklah, cukup bicara, nikmati pesta permainan ini. Saat ucapannya selesai, tiba-tiba muncul panel misi di depan semua orang. Misi utama diterima, tolong bunuh makhluk hidup dalam waktu 30 menit. Jika gagal, kalian akan dieksekusi. Setelah itu, monster itu tertawa dengan suara jahat, dan menghilang dari pandangan mereka. Permainan yang menguji sisi manusiawi ini pun resmi dimulai. Seiring waktu berjalan sedikit demi sedikit, beberapa orang mencoba menelepon polisi untuk meminta bantuan. Ada yang berdoa di tempat, berharap ini hanyalah mimpi buruk. Ada juga yang mencoba memecahkan jendela kereta untuk melarikan diri. Namun aku tahu semua itu sia-sia. Saat waktunya tiba, tidak ada satupun orang di tempat ini yang akan selamat. Aku harus mengatakan sesuatu, karena aku tahu ini adalah siaran langsung yang menampilkan bab berikutnya dari kisahku. Novel yang telah aku ikuti selama 2,5 tahun ini. Dan aku adalah satu-satunya pembaca novel ini. Aku juga satu-satunya orang yang tahu akhir dari dunia ini. Namun yang membuatku bingung adalah, salah satu tokoh utama dalam novel ini, Li Xiancheng, tiba-tiba muncul lebih awal. Padahal dia seharusnya muncul setelah misi utama pertama selesai. Apakah aku mengingatnya salah? Aku segera mengambil ponsel untuk memeriksa isi novel itu. Ternyata, novel itu sudah dihapus. Untungnya, saya satu-satunya penggemar berat novel ini. Penulis malah mengirimkan versi asli novel itu ke emailku. Yang lebih mengejutkan lagi, novel yang awalnya terdiri dari lebih dari 3.000 bab, bisa kubaca habis dalam waktu kurang